Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok mata pelajaran PKWU kelas 11 IPA 1 mengenai kerajinan daur ulang limbah sebagai solusi mengurangi limbah di sekitar lingkungan. Anggota kelompok kami ada 5 orang, yaitu Naisha Nuraini, Zahra Ildeni, lalu ada Zahra Nazifah, lalu ada Robi Muhammad Iqbal, dan Muhammad Fikri Fadilah. Langsung saja ke pembahasan yang akan kita bahas. Nah, dari pembahasannya akan ada 5 pembahasan yang akan kita jelaskan. Pertama, menjelaskan permasalahan limbah yang akan dijelaskan oleh Zahra Ildeni. Lalu yang kedua, menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari limbah yang akan dijelaskan oleh Zahra Nazifah. Lalu yang ketiga, menjelaskan kemanfaatan limbah dengan cara daur ulang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri Fadilah. Lalu yang keempat, menampilkan contoh kerajinan dari limbah yang akan dijelaskan oleh Naisha Nuraini. Lalu yang kelima, mengajak penonton untuk kreatif dalam mengolah limbah yang akan dijelaskan oleh Robi Muhammad Iqbal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke video pembahasan yang pertama. 1. Menjelaskan permasalahan limbah. Limbah. Ketika kalian mendengar kata limbah, pasti yang ada di pikiran kalian adalah sampah yang kotor, bau, banyak kuman, dan merusak lingkungan. Iya, hal tersebut pasti ada di benak pikiran setiap orang ketika mendengar kata limbah. Kalau ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Para pelaku industri kadang mengesampingkan pengelolaan lingkungan yang menghasilkan berbagai jenis-jenis limbah dan sampah. Limbah bagi lingkungan hidup sangatlah tidak baik untuk kesehatan maupun kelangsungan kehidupan bagi masyarakat umum. Limbah padat yang dihasilkan oleh industri-industri sangat merugikan bagi lingkungan umum jika limbah padat hasil dari industri tersebut tidak diolah dengan baik untuk menjadikannya bermanfaat. Nah, ngomongin limbah bisa berbahaya jika tidak diolah dengan baik. Kira-kira apa aja ya dampak yang bisa ditimbulkan dari limbah? Nah, dampak yang ditimbulkan dari limbah yaitu pencemaran lingkungan. Sampah dari berbagai sumber dapat mencemari lingkungan, baik lingkungan darat, udara, maupun perairan. Pencemaran darat yang dapat ditimbulkan oleh sampah misalnya dari segi kesehatan sebagai tempat bersarang dan penyebaran bibit penyakit. Sedangkan ditinjau dari segi keindahan tentu saja menurunnya estetika, jadi tidak sedap dipandang mata. Nah, macam pencemaran udara yang ditimbulkan misalnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. Macam pencemaran perairan yang ditimbulkan oleh sampah misalnya terjadi perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikroorganisme yang terbawa air hujan dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air. Yang kedua ada penyebab penyakit. Jadi tempat-tempat penumpukan sampah dan air limbah dari air buangan rumah tangga merupakan lingkungan yang baik bagi hewan penyebar penyakit, misalnya nyamuk, lalat, tikus, dan bakteri. Nah, adanya hewan-hewan penyebar penyakit tersebut mudah tersebar dan menjalar ke lingkungan sekitar. Penyakit-penyakitnya diantaranya kolera, disentri, tipus, diare, dan malaria. Yang ketiga ada penyumbatan saluran air dan pemicu banjir. Jadi sampah jalanan dan sampah rumah tangga sering bertaburan di jalan, serta sampah yang tidak dibuang pada tempatnya jika turun hujan akan terbawa selokan atau sungai, akibatnya akan tersumbat dan menimbulkan banjir. Nah, udah banjir dapat menyebabkan penyakit atau kemudaratan bagi manusia sendiri. Kemudian banyak selokan di musim hujan menjadi mampet karena penduduk membuang sampah di sembarang tempat. Yang terakhir ada gangguan infrastruktur. Jadi, infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air,
Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampah di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Nah, dari dampak yang sudah kita bahas tadi, kita sebagai makhluk hidup harusnya memiliki pola pikir yang baik untuk bertanggung jawab atas lingkungan kita ini. Di Indonesia sendiri juga ternyata limbah pabrik bisa didaur ulang dan hasil daur ulangnya pun banyak sekali manfaatnya. Bahkan sampai memiliki harga jual yang tinggi. Jadi penasaran gak sih apa aja manfaat dari limbah daur ulang plastik? 3. Manfaat limbah dengan cara daur ulang menjadi kerajinan. Yang pertama, menghasilkan uang. Salah satu manfaat utama dari daur ulang adalah pendapatan finansial. Kita semua dapat menemukan beberapa barang tergeletak di sekitar rumah kita yang dapat didaur ulang dan menghasilkan uang darinya. Beberapa barang tersebut adalah furnitur lama, telepon lama, kabel, furnitur logam, kaleng aluminium, wadah logam, pakaian lama, peralatan listrik, dan banyak lagi. 2. Manfaat sumber daya. Membuang benda-benda di tempat sampah dapat meningkatkan tekanan dan penambangan bahan baku baru. Ini juga membuang energi seperti bahan bakar dan biaya lainnya terkait dengan penambangan. Mendaur ulang kaleng aluminium, baja, tembaga, dan logam mahal lainnya dapat menghemat uang, gas, dan biaya penambangan yang mahal, serta menghemat sumber daya yang berharga. Yang terakhir, digunakan sebagai hiasan. Beberapa produk hiasan hanya berfungsi sebagai elemen visual yang memperindah suasana dan tampilan suatu produk. Beberapa produk hiasan lainnya di samping memiliki fungsi hias, juga memiliki fungsi pakai. Setiap produk yang dipakai pada dasarnya memiliki nilai estetik. Nah, dari manfaat di atas, kira-kira manfaat yang mana yang menurut kalian manfaatnya sangat luar biasa sekali? Kalau kalian masih bingung, selanjutnya akan ada referensi kalian untuk mengolah daur ulang menjadi hal yang bermanfaat seperti di atas. 4. Menampilkan contoh-contoh dari kerajinan daur ulang. Nah, ada 6 contoh kreasi seni yang bakal kita tampilkan di sini. Ini bisa banget dijadiin buat referensi atau mungkin untuk dijual, untuk mengembangkan kreasi seni kalian, atau untuk mengisi luang waktu kalian. Yang pasti selain kalian ingin mengembangkan kreativitas atau untuk dijual atau untuk mengisi waktu kosong kalian juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Nah, langsung aja ke 6 contoh yang bakal kita tampilkan. Nah, ini adalah ke-6 contoh yang bakal kita tampilkan untuk jadi referensi kalian. Pertama, ada mainan anak dari kardus bekas. Lalu yang kedua, ada kreasi bunga dari roll toilet. Lalu ada yang ketiga, pot dari majalah bekas. Lalu yang keempat, ada tempat pensil dari buku bekas. Lalu yang kelima, ada mainan dari roll tisu toilet. Lalu yang terakhir, ada tempat perhiasan dari botol bekas. Nah, yang mau kalian jadikan referensi, kira-kira yang mana nih? Nah, gimana nih teman-teman pengetahuan kalian tentang limbah? Pasti sekarang jadi lebih paham lagi kan? Seperti yang kita ketahui, limbah merugikan untuk lingkungan sekitar. Ternyata stigma atau pola pikir itu sudah tidak berlaku lagi. Karena sudah banyak pengolah limbah menjadi hal yang lebih baik lagi dan bermanfaat lagi. Coba deh bayangin, ketika anak muda atau orang-orang yang sangat berminat untuk menyalurkan kreativitas dengan mengolah limbah menjadi daur ulang yang lebih bermanfaat lagi. Banyak sekali dampak perubahan bagi kita masyarakat Indonesia. Contohnya, seperti jumlah limbah akan berkurang. Lalu, terjaganya lingkungan kita dari dampak buruknya limbah. Bahkan perekonomian pun akan lebih baik lagi. Karena pengolahan limbah daur ulang memiliki harga jual yang tinggi. Jadi, apalagi hal yang kalian ragukan dalam hal pengolahan limbah sebagai solusi untuk mengurangi limbah di lingkungan sekitar?
Tidak terasa kami sudah di penghujung waktu saja. Kami berharap 5 pembahasan yang kami sampaikan tadi dapat dimengerti dengan baik oleh kalian dan juga pastinya bisa bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.